Kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang masih belum terungkap. Bareskrim Polri pun sampai turun tangan untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang menghebohkan publik itu. Berikut adalah fakta terbaru kasus pembunuhan Tuti dan anak gadisnya Amelia pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sejak munculnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, kasus ini belum juga terungkap. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus yang menewaskan dua orang wanita itu. Sedikitnya, sudah puluhan saksi diperiksa, namun Polres Subang belum menetapkan tersangka hingga saat ini. Dukungan masyarakat terhadap pengungkapan kasus pembunuhan seorang ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam kondisi bugil di bagasi mobil Alphard di Subang bulan lalu itu, terus mengalir. Warga penasaran siapa pelaku dalam kasus pembunuhan yang hampir 1 bulan terakhir ini masih belum terungkap oleh polisi. Dukungan masyarakat terhadap pengungkapan kasus pembunuhan seorang ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam kondisi bugil di bagasi mobil Alphard di Subang bulan lalu itu, terus mengalir. Warga penasaran siapa pelaku dalam kasus pembunuhan yang hampir 1 bulan terakhir ini masih belum terungkap oleh polisi. Tidak hanya masyarakat biasa, sejumlah paranormal juga turut andil menunjukkan empatinya. Yang unik, ada yang mencoba mengungkap kasus tersebut dengan cara goib, yaitu berupa mediumisasi jin korin korban dan mewawancarainya. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan bahwa penyidik turut melakukan analisa terhadap seluruh informasi yang diperoleh. Kami analisa semua informasi yang sudah diperoleh oleh Polres Subang dan Polda Jabar. Dalam hal ini, Andi menyebut pihaknya melakukan pendampingan untuk membantu mengungkap peristiwa tersebut. Tim asistensi dari Bareskrim sudah di sana untuk membantu penyelidikan, ujar Andi. Yosef Hidayah, suami dan juga ayah dari korban pembunuhan sadis ibu dan anak, sudah 9 kali dipanggil polisi. Bahkan kali ini Bareskrim Polri ikut turun dalam memeriksa Yosef. Pasalnya, kasus pembunuhan ibu dan anak ini sudah memasuki pekan keempat. Namun pihak kepolisian belum kunjung dapat mengungkap kasus pembunuhan sadis ini, padahal polisi sudah memeriksa puluhan saksi sebelumnya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef mengatakan, pada pemeriksaan terakhir, kliennya diperiksa selama kurang lebih 7 jam dengan 16 pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan penyidik yaitu seputar pendirian yayasan, keberadaan Yosef saat sehari kejadian dan saat kejadian, kepemilikan rumah dan jadwal golf yang biasa Yosef lakukan, ujarnya. Yosef merupakan saksi yang paling sering diperiksa oleh pihak kepolisian selain Mimin, istri muda Yosef dan Yoris anak pertama korban. Seharusnya, pemeriksaan bersamaan dengan Mimin dan Yoris. Namun Yoris kembali pulang karena sakit, sementara Mimin tidak hadir dan baru dapat hadir keesokan harinya.